khusus para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan mahabbah. Seluruh para yang hadir, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, wabil khusus keluarga besar Bapak Ahmad Syakir, keluarga besar Bapak Marudin Hasibuan. Semoga senantiasa Allah tambah-tambah keberkahannya. Wabil khusus anak-anak kita, kedua mempelai yang sudah mengikat janji, semoga menjadi pasangan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Tadi saya dikisikin oleh MC, ceramahnya jangan lama-lama, insya Allah nggak sampai jam 10 selesai. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, senang hati kita, plong rasanya, betul Pak Syakir. Kita sudah menyaksikan anak kita sudah menunaikan salah satu rangkaian ibadah yang sangat sakral, yaitu pernikahan. Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan pernikahan pengantin Sanabila dan Mas Bang Mahrum, ya, itu Mahrum, sudah melaksanakan ijab kabul. Tadi saat ijab kabul rasanya sebentar apa lama? Sebentar apa lama, Bu? Sebentar sekali. Kebetulan tadi saya juga ikut memvideokan, tidak sampai 1 menit sudah selesai. Aku kawinkan saudara Fulan bin Fulan dengan putriku, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Aku terima nikahnya, kawinnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Tidak sampai 1 menit. Ijab kabul sudah terlaksanakan dengan sah. Namun ketahuilah Bang Mahrum Sanabila, justru pernikahan inilah ibadah terlama terpanjang yang tanggung jawabnya dunia akhirat. Dibanding ibadah apapun, justru pernikahan inilah ibadah terlama. Sholat paling 5 menit, 4 menit selesai. Puasa Bitulung al-fajr ila ghurub syamsi, dari terbit fajar sampai matahari tenggelam selesai 12 jam. Namun pernikahan tidak hanya 12 jam, tidak hanya setahun, tidak hanya 3 tahun, tapi pernikahan adalah ibadah sepanjang hayat sampai maut memisahkan. Betul. Siap Bang Marun ya? Sanabila siap. Nikah ini ibadah paling lama. Sehingga kalian harus benar-benar terus menambah ilmu, benar-benar menambah pengetahuan, agar kalian dalam mengarungi mahligai bahtera rumah tangga ini diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kalian menjadi pasangan tidak hanya di dunia, tapi dipertemukan lagi di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal. Yang kedua, ketika saudara Mahrum Habibullah sudah melafalkan aku terima kawinnya dan nikahnya, sudah melafalkan kalimat ijab, di situ saudara Mahrum, Bang Mahrum sudah melakukan misaqon ghalidho, sudah melakukan sebuah sumpah janji yang kuat, sebuah ikrar yang sangat kuat. Tidak hanya berjanji kepada istri, yang pertama sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang suami sudah melakukan ijab, dia sudah berjanji kepada Allah untuk apa? Untuk mempergauli istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, sebagaimana telah diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Siap, siap. Insya. Yang kedua, ketika seorang laki-laki sudah menyatakan kalimat ijab sebagaimana Bang Mahrum sampaikan, maka saudara Mahrum sudah berjanji kepada Sanabila, sudah berjanji kepada Sanabila untuk apa? Untuk menjadikan
istri yang paling bahagia di dunia. Sanggup untuk menjadikan Sanabila sebagai istri yang tambah kesolehannya. Sanggup untuk menghantarkan Sanabila tidak hanya bahagia di dunia, bahkan nanti menghantarkan kepada surganya Allah. Sanggup. Sanggup. Amin ya Rabbal. Mempunyai istri itu berat. Tanggung jawabnya tidak hanya membeli baju saja, tapi tanggung jawabnya di dunia dan akhirat. Ketika istri berbuat dosa, maka yang nanggung dosanya siapa, Bang Marlo? Siapa? Suami. Ketika suami berbuat dosa, siapa yang nanggung dosanya? Dirimu sendiri. Maka hati-hatilah saat ini tanggung jawabmu tidak hanya pada diri sendiri, tapi bertanggung jawab dengan Sanabila bagaimana dia telah memutuskan memilih engkau menjadi suaminya, maka bahagiakan dunia akhiratnya, bahagiakan lahir dan batinnya. Sanggup? Insya kita doakan bahwa nikah itu berat, kita doakan biar kuat. Makanya kalau ada orang ngomong pengen nikah lagi, emang nikah enteng lah. Ya, Pak Amil ya. Sudah tertarik kan ya? Belum jadi Amil puluhan tahun mau nikah lagi gak berani, karena berat. Yang berikutnya, saudara mahrum, ketika saudara mahrum sudah melafazkan kalimat hijab, para suami semuanya sudah mengucapkan kalimat hijab, berarti dia sudah bersumpah, berikrar, mengambil alih, berikrar kepada orang tua dari Sanabila. Saudara mahrum sudah terjadi dengan Bapak Ahmad Syakir beserta istri. Apa janjinya? Yaitu mengambil alih seluruh tanggung jawab Bapak Ahmad Syakir kepada Sanabila. Yang tadinya Sanabila butuh baju, Pak Ahmad Syakir yang kewajiban memberikan baju. Maka saat ini, detik ini, yang kewajiban membeli baju siapa? Saudara mahrum. Sanggup? Dan ketika Sanabila kelaparan, maka yang wajib kasih makan dulu adalah Bapak Ahmad Syakir. Mulai detik ini, ketika Sanabila kelaparan, yang wajib kasih makan siapa? Sanggup? Dan ketika Sanabila merengek ingin mendapatkan perhiasan, gelang, cincin segala macam kepada Bapak Ahmad Syakir, maka detik ini seluruh kewajibannya diambil alih oleh saudara mahrum. Sanggup? Sanggup? Gelang sudah dibeli, cincin sudah. Sanabila masih ada permintaan lagi nggak? Sekarang kita doakan saudara mahrum benar-benar menjadi suami yang tanggung jawab dunia akhirat, sehingga pernikahan ini benar-benar menjadi sebuah ibadah. Setiap dan keseringatmu menjadi jihad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terakhir ini, saudara MC tenang dulu. Terakhir, tujuan nikah kepengen bahagia, betul? Dan konsep di dalam Al-Quran mengajarkan kalau ingin mendapatkan mawaddah warahmah, maka tujuan nikah adalah harus benar, lintas kudu ilaiha. Bang mahrum harus bisa merasa tenang, merasa anteng dengan pilihan istri yaitu Sanabila. Artinya apa? Ketika seorang suami, seorang laki-laki sudah nikah, maka laki-laki itu harus bisa anteng. Anteng apanya? Anteng lahiriahnya, anteng batiniahnya. Mulai detik ini Bang Mahrum, lahiriahnya harus anteng. Matanya tidak boleh jelalatan lagi. Sanggup? Sanggup? Yang tercantik adalah istriku. Harus begitu. Kalau kemarin sebelum aku nikah masih jelalatan, rada-rada pantes. Kalau sudah nikah, anteng gitu mata, nggak boleh jelalatan lagi. Yang berhak dilihat cukup Sanabila saja. Sanggup? Alhamdulillah. Ini selamanya, jangan begini udah 10 tahun nikah jelalatan lagi, nggak boleh. Harus anteng. Tangan harus anteng. Kalau kemarin chatting kesana kemarin WhatsApp sono WhatsApp sini, sekarang udah enggak. Chattingnya ke siapa? Ke istri. Cukup istri. Harus anteng.
Jangan semua perempuan dicecek di pasar Jakarta, sudah stop. Lahiriahnya aktor, batiniahnya juga harus aktor. Sehingga kita sunilaiha dalam kajian tafsir bisa diartikan merasa puas dengan pilihannya. Bang Marhum mendapatkan sanabila, puas kan? Senang kan? Harus bisa berlapang dada. Apapun nanti yang terjadi, kekurangan apapun, aib apapun, harus bisa menerima dengan lapang dada. Sanggup? Sanabila sanggup? Oh kurang begini, kurang begitu, udah nggak usah dibahas. Harus siap menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Sanggup? Kalau itu bisa kalian lakukan, baru jawaban dari Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Baru di situ Allah berikan mawaddah dan rahmah. Kalau tidak bisa akad, nggak akan ada namanya mawaddah wa rahmah. Maka pastikan kita nikah adalah niat ibadah, menenangkan hati, menenangkan pikiran, menenangkan gejolak arwah nafsu. Sehingga kalau sudah tenang, maka Allah turunkan mawaddah dan rahmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Kita doakan sekali lagi anak kita yang sudah melangsungkan akad nikah ini benar-benar diberikan keselamatan, kekuatan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang solih dan solihah. Bi barakatil Fatihah. Iya ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Walaupun singkat, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.